Halo teman-teman, penikmat cerita novel. Kali ini saya akan melanjutkan cerita tentang menantu terbengkalai ternyata miliarder. Buat kalian yang baru mendengarkan cerita dari channel Gungred, jangan lupa untuk dukung terus channel Gungred dengan cara klik tombol like dan subscribe-nya. Dan saya ucapkan terima kasih banyak buat kalian yang sudah support. Supaya kalian nyaman mendengarkan sambil membaca novelnya, kalian bisa pakai fitur transkrip dengan cara klik selengkapnya dan tampilkan transkrip. Mantap bukan? Bab 531. Selamatkan Maktika. Adinata sangat marah setelah mendengar ini. Maktika adalah mantan adik ipar Adinata. Selama 3 tahun terakhir, dia sudah dianggap sebagai sebuah keluarga. Presiden Lee ini benar-benar menyentuh keluarga Adinata dan menuduhnya melakukan kejahatan seperti itu. Dia sedang mencari kematian. Adinata berkata dengan marah, "Dia benar-benar mengatakan itu? Bagaimana dia tahu tentang aku?" Wibisana Arce menjawab, "Ketika mereka mengirim orang untuk menculik Maktika, saya memperingatkan mereka bahwa Maktika adalah wanita Anda." Adinata terdiam, "Apa yang kamu bicarakan?" "Satu-satunya wanitaku adalah Cynthia Yandra dan Anastasia." Wibisana Arcao, "Tetapi Nona Maktika berkata bahwa dia ingin menyerahkannya pertama kali padamu, jadi..." Adinata sedikit tidak berdaya, Maktika telah mengejarnya sejak dia mengetahui identitas Adinata. "Saya tidak menyangka setelah menjadi bintang, saya akan tetap gigih." Wibisana Airline, "Tuan Brahma, Nona Maktika telah dibawa ke rumahnya oleh Presiden Lee. Saya memperkirakan dalam waktu 1 jam, dia akan dirasuki oleh binatang buas itu. Bisakah kamu datang dalam waktu 1 jam? Adinata melihat posisinya saat ini dan berkata, "Tidak, aku khawatir aku tidak akan bisa sampai di sana." Wibisana Arce meratap, "Hei, aku tidak menyangka semua usahaku sia-sia. Aku benar-benar memanfaatkan cucu bernama Lee untuk menyelamatkan tubuh Maktika." Wibisana Arce hampir mempertaruhkan nyawanya dengan meninggalkannya pada Adinata, jadi dia melakukan tugasnya. Adinata mendengar suara Wibisana Arce sedikit tidak jelas, dan bertanya, "Sia Wibisana, kamu baik-baik saja? Aku merasa lemah bahkan ketika aku mendengarkanmu." Wibisana Arce tersenyum dan berkata, "Saya baik-baik saja, Tuan Brahma, jangan pikirkan itu. Jika itu terjadi, saya akan menemani Anda untuk memukuli pria bernama Lee itu." Adinata menutup telepon. Di pesawat Dolphin 1, Ganendra dengan cepat bertanya, "Bos, ada apa dengan Sia Wibisana?" Adinata mengulangi apa yang dikatakan Wibisana Arce tadi dan memberitahu Ganendra dan Kinglong. Kinglong berkata, "Tuan, kecepatan tercepat pesawat ini adalah 3.600 km per jam. Bahkan jika kita terbang dengan kecepatan penuh, dibutuhkan setidaknya 2 jam untuk mencapai negeri Han. Kalau pesawat tak berawak, keluarga Brahma punya pesawat yang bisa mencapai kecepatan 9.000 km per jam." Adinata menghela nafas. Jika dia tidak dapat mencapai negara Han dalam waktu 1 jam, Maktika akan dihancurkan oleh presiden bernama Lee. Ganendra berkata, "Tuan Muda Brahma, tolong jangan khawatir tentang ini. Maktika tidak ada hubungannya denganmu. Dia bukan lagi kakak iparmu. Mengapa kamu peduli padanya? Bagaimana keluarga Wibisana memperlakukanmu dalam 3 tahun terakhir? Belum lagi wanita jalang itu Jelita, Maktika dan Narswara juga memperlakukanmu dengan buruk. Yang lain tidak tahu tentang ini, tapi aku mengetahuinya dengan baik. Insiden Maktika sepenuhnya adalah kesalahannya sendiri. Ketika dia menerima lelaki tua itu sebagai ayah baptisnya, dia sudah menerima dalam hatinya bahwa dia akan dihukum. Dan bukan berarti kita tidak akan menyelamatkannya, kita benar-benar tidak bisa sampai di sana dalam waktu 1 jam, kan?" Ganendra tahu bahwa Adinata merasa sangat tidak nyaman. Bahkan jika Maktika bukan wanita Adinata, dan bahkan jika Adinata tidak berniat untuk mendapatkan Maktika untuk pertama kalinya, dia masih merasa sangat sedih ketika mendengar bahwa Maktika sedang diperkosa. Oleh karena itu, Ganendra berusaha sekuat tenaga untuk mengatakan hal-hal buruk tentang Maktika untuk membuat Adinata merasa lebih baik dan membuat Adinata merasa bahwa Maktika yang harus disalahkan atas nasibnya sendiri. Adinata sekali lagi memikirkan wanita kecil dengan sosok yang tak terkalahkan, dan ciuman yang mereka lakukan di kantor perusahaan berkah pajak. Adinata mau tidak mau menyalakan ponselnya dan mencari di Weibo tentang dia. Dia menemukan bahwa penggemarnya memperbarui berita tentang dirinya 24 jam sehari. "Saya tidak menyangka hanya dalam 1 atau 2 bulan, Maktika sudah memiliki begitu banyak penggemar." Adinata berpikir jika penggemarnya tahu hal seperti ini terjadi padanya di negeri Han, mereka akan sangat sedih. Ganendra mengambil penutup mata dan menyerahkannya kepada Adinata. "Tuan Muda Brahma, kenakan penutup mata dan istirahatlah. Meskipun pria bernama Lee akan mengambil Maktika untuk pertama kalinya, kami pasti akan membunuhnya ketika kami sampai di Han Negara. Mari kita melampiaskan kemarahan kita pada Maktika." Adinata menggelengkan kepalanya. "Tidak, aku tidak bisa membiarkan orang bernama Lee itu berhasil. Meskipun Maktika bukan wanita yang kucintai, dia adalah artis bintang di negara kita, dan aku membuatnya terkenal dengan 1 tangan."
Aku bisa, jangan biarkan hal itu terjadi. Bajingan dari negara dingin menghancurkan seniman Tiongkok kita. Ganendra berkata, tapi kita tidak bisa sampai di sana dalam waktu 1 jam. Dan orang itu mungkin sampai di rumah dalam waktu setengah jam. Bahkan jika kita bisa sampai ke Seoul dalam waktu setengah jam, dan sampai ke rumahnya, katakanlah mungkin dia sudah berhasil. Adinata berkata, terakhir kali di Shenzhen, ketika saya sedang merayakan ulang tahun Adinata Brahma Pictures, saya mengundang Michael Jordan yang hebat. Di pesta koktail itu, dia mengatakan sesuatu kepadaku. Dia berkata, kamu adalah orang paling cakap yang pernah saya lihat. Tidak ada apapun di dunia ini yang tidak dapat kamu lakukan. Jika kamu benar-benar gagal melakukan sesuatu, itu hanya berarti kamu tidak cukup. Alasan mengapa kami tidak dapat memikirkan cara untuk menyelamatkan Maktika adalah karena kami tidak cukup menyelamatkannya. Jika Anastasia atau Cynthia yang berada dalam masalah sekarang, saya khawatir saya akan menemukan caranya. Dahulu kala, King Long mengangguk setuju. Apakah ada masalah di dunia ini yang Adinata tidak bisa selesaikan? Bahkan jika Anda berada jauh, bahkan jika Anda tidak berada di negara Han, Anda masih dapat menghentikan siapapun. Adinata berpikir sejenak dan berkata, King Long, apakah ada orang di negeri Han sana? King Long berkata, ya, instruksi apa yang dimiliki tuannya? Adinata berkata, merampok bank. Merampok bank hanya milik cucunya. Saya tidak percaya. Banknya dirampok, dan dia masih memiliki pikiran untuk merayu wanita. King Long, ya. Setengah jam kemudian, Seoul, Sungai Han, Yeouido. Ini adalah salah satu tempat termahal di seluruh kerajaan Han. Bintang populer Yuna dari Girls' Generation tinggal di sini. Ini juga merupakan rumah besar Lee Min-ki, ketua Haneban. Saat ini, Lee Min-ki kembali ke kediamannya dan bertanya kepada pengasuh di rumah, bagaimana kabarnya? Apakah wanita itu sudah ditangani? Pengasuh parubaya itu mengangguk berulang kali, ya, Presiden, saya memandikannya, melepas pakaiannya, dan mengikatnya ke tempat tidur di kamar tidur Anda. Ya, bagus sekali. Lee Min-ki tersenyum jahat. Saat dia melihat Maktika di rumah sakit bedah plastik T barusan, dia merasa wanita ini memiliki sosok yang luar biasa. Dia sangat ingin melihat seperti apa penampilannya tanpa pakaian. Pengasuh parubaya berkata, Presiden, dari mana Anda mendapatkan wanita ini? Suaranya tidak terdengar seperti kami berasal dari negara Han. Lee Min-ji mengangkat alisnya. Ada apa? Dia wanita Tionghoa. Pengasuh parubaya berkata dengan heran, saya tidak menyangka ada wanita sebaik itu di antara wanita Tiongkok. Saya telah hidup selama lebih dari 40 tahun dan saya belum pernah melihat wanita dengan sosok sesempurna itu. Ketika Lee Min-ji mendengar ini, dia menjadi lebih gembira lagi. Wanita yang bisa membuat jantung pria berdebar-debar bukanlah sebuah keahlian. Mampu membuat wanita tua berusia 40-an merasa emosional dan cemburu menunjukkan bahwa wanita Maktika ini memang yang terbaik. Haha, Wibisana senyum, pacar Adinata, maafkan aku, kamu akan menjadi milikku. Sambil berkata begitu, Lee Min-ji berjalan menuju kamar tidur dan menekankan tangan kanannya pada pegangan kamar tidur. Wibisana senyum, wanita terbaik dan bintang paling populer di Tiongkok, hanya dipisahkan oleh sebuah pintu. Selama dia membuka pintu ini, dia bisa melihat pemandangan yang diimpikan oleh ratusan juta penggemar otaku di Tiongkok. Bab 532. Amarah. Setelah Wibisana senyum menjadi populer di seluruh negeri dalam camp penciptaan, dia menjadi bintang yang paling dicari di industri hiburan Tiongkok di kalangan anak laki-laki dan perempuan. Meskipun dia tidak memiliki tarian atau bakat yang luar biasa, penampilannya yang sempurna dan sosoknya yang tak terkalahkan telah membuatnya mendapatkan popularitas dan perhatian lebih dari artis wanita lainnya. Dalam pemilihan Dewi Tahunan Hupu, sebagai pendatang baru, ia mengalahkan banyak selebriti cantik dari Tiongkok dan memenangkan kejuaraan. Seberapa menawan dia, dan seberapa menarik sosoknya. Hal ini terlihat dari banyaknya surat pengacara yang dikirimkan oleh perusahaan ekonomi setelah ia menjadi populer. Pria di Wibisana senyum di berbagai situs web buruk. Banyak orang menggunakan teknologi sintesis berteknologi tinggi untuk membuat berbagai video palsu dan tidak senonoh dari Wibisana senyum. Banyak juga website akademis yang menargetkan Wibisana senyum untuk membuat konten yang tidak cocok untuk anak-anak. Hanya dalam 1 bulan, agensi Wibisana senyum menelepon polisi tidak kurang dari 30 kali. Tak heran jika Lee Min-ki, pria kaya yang memiliki semua wanita yang diinginkannya di negara dingin, akan merasa heboh saat ini. Detik pertama Lee Min-ji tersenyum jahat dan perlahan membuka pintu, teleponnya tiba-tiba berdering. Lee Min-ji berhenti membuka pintu, mengangkat telepon dan menjawab panggilan, ada apa? Apakah urusan rumah sakit sudah diurus? Bukankah aku sudah memberitahumu bahwa tidak perlu melaporkan masalah sepele seperti itu kepadaku? Lee Min-ki mengira itu tentang penembakan Dr. Cha di rumah sakit T tadi. Faktanya, ini bukan pertama kalinya Lee Min-ki membunuh seseorang, jadi dia sangat percaya diri. Tanpa diduga, ujung telepon yang lain menjadi sangat panik dan berkata, Tuan Presiden, seseorang telah merampok ban kita.
Setelah mendengar ini, Lee Minji tidak panik. Sebaliknya, dia tertawa keras. Apa? Merampok ban? Hahaha, orang bodoh macam apa yang merampok ban kita? Hahaha, untuk urusan sepele, panggil saja polisi. Biarkan polisi datang dan bawa pergi si idiot yang merampok ban. Jangan khawatir, lagi pula dia tidak bisa mengambil uang dari brankas kita. Aku punya sesuatu yang sangat penting untuk disibukkan sekarang, jadi aku akan menutup telepon sekarang. Lee Min-ki mengenal banknya dengan sangat baik dan tahu bahwa meskipun ada perampok bank, mereka hanya akan mencuri sejumlah uang tunai dari konter dan brankas, yang jumlahnya tidak banyak. Oleh karena itu, ia tidak akan menunda kesempatan untuk mencicipi bintang wanita nomor 1 Tiongkok, karena kejadian ini. Tanpa diduga, ujung telepon yang lain berkata, "Presiden, semua uang di perbendaharaan kita telah dirampok." Lee Min-ki terkejut, "Apa katamu? Uang di lemari besi dirampok? Bagaimana ini mungkin? Bagaimana mereka membuka pintu lemari besi tanpa iris mata dan sidik jariku? Juga, ada 8 miliar won di lemari besi, dan berat uang tunainya 700 kilogram. Jangan bilang kalau mereka memindahkan semua uang kertas yang begitu berat." Orang lain di telepon berkata, "Ya, mereka mengendarai truk dan memindahkan semua uang dari brankas." "Presiden, apa yang harus kita lakukan sekarang?" Baru pada saat itulah Lee Min-ji menjadi gugup. "Sial, ini terjadi saat ini. Ke arah mana mereka mengemudi? Kejar aku segera, aku akan bergegas. Jika aku menangkapmu, kita harus menghajar mereka sampai mati." Saat Lee Min-ji berbicara, pintu yang telah dibuka sedikit ditutup kembali olehnya. Lalu dia berkata kepada pengasuhnya, "Bibi, tidak ada seorang pun yang bisa membuka pintu kamar ini kecuali aku. Apakah kamu mendengarku?" Lee Min-ji khawatir anak buahnya akan datang ke sini. Begitu mereka melihat keindahan di ruangan itu, mereka mungkin tidak bisa mengendalikannya. 1 jam kemudian, Lee Min-ki mengambil mobilnya sendiri dan mengikuti sekelompok mobil polisi ke sebuah desa di luar kota. Saat ini, mereka telah mencegat truk tersebut. Harus dikatakan bahwa kepolisian di negara Han masih sangat kuat. Mereka telah memasang penghalang terlebih dahulu di jalan yang dilalui truk agar tidak memungkinkan mereka lewat. Berkat anak buah King Long, jika itu adalah perampok biasa, dia mungkin tidak akan bisa keluar kota. Buat bajingan-bajingan ini, Lee Min-ki keluar dari mobil, menghampiri 2 gangster yang sedang diborgol, dan menghajar mereka. "Ledakan! Ledakan! Kamu berani merampok bankku? Kamu capek hidup." Karena itu, Lee Min-ji mengambil pistolnya dan mengarahkannya ke mereka berdua, bersiap untuk menyelesaikannya secara pribadi. Ketika petugas polisi melihatnya, dia segera berdiri dan menghentikannya. "Presiden Lee, ini melanggar aturan. Tolong letakkan senjatamu." Lee Min-ji berkata, "Dia merampok uangku dan aku membunuhnya. Apa yang salah dengan itu? Minggir." Petugas polisi itu dengan cepat berkata, "Presiden Lee, ini adalah masa yang luar biasa. Jika masalah ini tersebar, akan berdampak apapun pada Nyonya. Saya khawatir ini akan berdampak buruk, bukan?" Begitu nama Nyonya disebutkan, Lee Min-ki dengan jujur meletakkan senjatanya. "HMPH, anggap saja mereka beruntung. Bawa mereka kembali ke biro dan interogasi mereka untuk melihat apakah ada orang yang menghasut mereka," kata Lee Min-ki. "Ya." Lee Min-ki meluruskan jasnya, menepuk-nepuk debu di celananya, duduk kembali di mobilnya, dan berkata, "Cepat kembali ke Yeouido, Tuan A akan segera datang. Saya harus tiba di sana sebelum Tuan A dapatkan sedikit itu bintang Wibisana Zenyu. Jika tidak, jika Tuan A datang, saya tidak akan punya kesempatan." "Sopir, baik, Presiden." Puluhan menit kemudian, Dolphin 1 mendarat di helipad di lantai paling atas gedung rumah sakit bedah plastik T. Adinata tidak membuang waktu dan dengan cepat berjalan dari atap gedung ke tempat Wibisana Arce berada. Ketika Adinata melihat Wibisana Arce, dia benar-benar tercengang. Wajah Wibisana Arce berlumuran darah, hidungnya bengkok karena dipukul, penuh darah, terlalu mengerikan untuk dilihat. Setelah melihatnya, Ganendra berteriak kaget, "Sial, Sia Wibisana, bagaimana kamu bisa dipukuli seperti ini? Apakah ini dipukuli oleh pria bernama Li? Sialan, binatang itu, dia sangat kejam, kamu jangan khawatir. Aku akan membalaskan dendammu dan membunuh binatang itu." Adinata juga sangat tertekan, lagi pula Wibisana Arce telah mengikutinya begitu lama dan telah melakukan yang terbaik. Terutama, dalam pertempuran di halaman Davi Sakti di ibu kota, tanpa kerja sama Wibisana Arce dalam mengendalikan drone, Adinata mungkin sudah mati di sana. "Bajingan sialan, kamu memukuli bangsaku seperti ini." Adinata mengepalkan tangannya dan dipenuhi amarah. Dia menahan amarahnya, pertama-tama berjalan ke mobil Wibisana R dan berkata, "Menurutmu tidak apa-apa?" Di telepon sebelumnya, Adinata mengetahui ada yang tidak beres dengan Wibisana Arce, dan Wibisana Arce berkata bahwa dia baik-baik saja. Wibisana Arce tersenyum, "Apakah Anda tidak takut Tuan Brahma akan mengkhawatirkan saya?"
Adinata berkata, Xiao Wibisana, kamu selalu sangat cerdas dan pemalu, dan Maktika bukanlah seseorang yang sangat dekat denganku. Bagaimana kamu bisa membayar harga yang begitu mahal untuknya? Wibisana Erlane, Maktika bilang dia ingin menyerahkannya pertama kali padamu. Jika ada bajingan lain yang ingin mengambilnya, aku pasti tidak setuju. Bagaimanapun, Maktika juga merupakan bintang wanita paling populer di Tiongkok. Ganendra menepuk bahu Wibisana Erce dan berkata, Xiao Wibisana, kerja bagus. Tidak ada yang bisa mencuri wanita dari Tuan Muda Brahma kita. Kemudian, Ganendra melihat ke arah Adinata lagi dan berkata, Tuan Brahma, saya pikir Anda harus membawa pergi Maktika. Jika tidak, pemukulan Xiao Wibisana akan sia-sia. Bab 533. Balas dendam untuk Wibisana. Adinata menghela nafas. Dia tidak menyangka Wibisana Erce dipukuli seperti ini hanya untuk menjadikannya orang pertama Maktika. Pemukulan ini memang agak tidak adil, karena Adinata tidak tertarik menjadi orang pertama Maktika. Jika dia memikirkannya, ketika dia menjadi presiden perusahaan berkah pajak, ketika Maktika mengambil foto perselingkuhan Jelita dan Yuzi Ains yang diambilnya, Adinata sudah melakukan ini ketika dia mengambil ciuman pertama Maktika. Adinata bukanlah orang suci atau orang buta. Dia tahu bahwa berdasarkan ketertarikan wanita terhadap pria saja, nilai pesona Maktika bahkan lebih besar daripada Jelita dan Anastasia, karena sosoknya sangat sempurna. Selama masa jendela ketika Adinata dan Jelita melakukan perceraian palsu pertama mereka dan sebelum dia dan Cynthia Yandra menjadi sepasang kekasih, bajingan naraswara itu sering mengirimi Adinata foto pribadi saudara perempuannya. Saat itu, Adinata tidak memiliki pikiran jahat tentang Maktika. Jika Maktika bukan dari keluarga Wibisana, mengingat status dan kondisi Adinata saat itu, dia pasti sudah lama tidur dengan Maktika. Sayangnya, Maktika adalah saudara perempuan Jelita, dan dalam 3 tahun terakhir, dia, seperti Jelita, meremehkan Adinata. Dia hanya mengubah sikapnya terhadapnya setelah mengetahui bahwa Adinata adalah CEO. Oleh karena itu, Adinata tidak ingin menjalin hubungan dengan Maktika karena dia muak dengan wanita yang begitu mencintai uang. Namun, sebelum identitas Adinata terungkap, Maktika mengungkapkan kebaikan padanya dan berkata, "Aku menyukaimu," kepadanya, dan Adinata telah meminta Maktika menjadi wanitanya. Tapi Adinata ingat dengan jelas bahwa ketika Mahardika Wibisana mengatakan bahwa keluarga awalnya mengatur agar Maktika dan Adinata menikah berpasangan, Maktika berkata, "Untungnya, ayah saya menolaknya untuk saya. Saya tidak ingin menikah dengan orang seperti itu." Sayang sekali, peristiwa masa lalu masih segar dalam ingatannya, dan Adinata masih belum bisa melepaskan keluarga Wibisana. Masing-masing dari mereka menyakiti Adinata terlalu dalam, termasuk Maktika. Semakin banyak waktu berlalu, semakin Adinata merasa bahwa hukuman untuk keluarga Wibisana tidaklah cukup. Saat ini, Wibisana Erce menghela nafas dan berkata, "Oh, sayang sekali kamu terlambat." Pria bernama Li pergi hampir 2 jam. Dia pasti sudah lama membawa pergi Maktika. Ganendra tersenyum dan berkata, "Belum tentu. Xiao Wibisana, kamu belum tahu kan? Kami merampok banknya. Saya kira dia sama sekali tidak berminat bermain-main dengan wanita. Dia pasti pergi keluar kota untuk mengejar perbendaharaannya." Wibisana Erce langsung sangat gembira. "Haha, luar biasa, kerja bagus. Bahkan jika Anda mengambil uang itu dan membakarnya, jangan kembalikan padanya. Tuan Brahma, kamu benar-benar harus membawa pergi gadis Maktika itu, kalau tidak aku akan mendapatkan pukulan ini dengan sia-sia." Adinata tidak ingin mengatakan penolakan dan membuat Wibisana Erce sedih. Dia menepuk bahu Wibisana Erce dan berkata, "Xiao Wibisana, kita akan membicarakan masalah ini antara Maktika dan aku nanti. Yang paling penting sekarang adalah membantumu membalas dendam. Presiden Li itu, mengapa dia memukulmu? Mengapa kamu masih di hadapannya jika aku menginginkanmu? Jangan berani-berani main-main dengannya karena dia ular lokal. Ingat, kemanapun kamu pergi, selama kamu milikku, Adinata, kamu bisa berjalan ke samping tanpa membungkuk kepada siapapun." Ketika Wibisana Erce mendengar ini, dia terharu hingga menangis. Baru saja, Wibisana Erce menyanjung Li Minqi dan berlutut memohon belas kasihan. Namun pada akhirnya, dia tetap dipukuli seperti ini. Wibisana Erce mengepalkan tangannya dengan marah. "Terima kasih, Tuan Brahma. Mulai sekarang, saya, Wibisana Erce, tidak akan pernah tunduk pada siapapun kecuali Tuan Brahma." Adinata mengangguk. "Ayo pergi, aku akan membawamu untuk membalas dendam." Yeowido, rumah keluarga tunggal. Li Minqi baru saja kembali dari luar kota. Dia mengenakan jas dan berlumuran keringat, tapi dia tidak berniat mandi, karena dia tidak sabar untuk menemukan Maktika. "Hei, bintang tercantik di Tiongkok, Nona Wibisana Senyu sayang, aku di sini." Li Minqi sekali lagi memegang pegangan pintu kamar tidur dengan tangan kanannya. Namun, kali ini, ketika dia hendak membuka pintu, dia disela lagi. Presiden!" Hanya satu anak buahnya yang terdengar berlari sambil berteriak cemas. Li Minqi marah besar. 2 kali dia ingin menikmati keindahan dengan gembira.
tapi 2 kali suasana hatinya hancur. Ada apa? Lee Minji bertanya tidak sabar. Bawahan itu menjawab dengan tatapan panik. Seseorang mendobrak masuk keluar dan berkata mereka ingin membalas dendam padamu. Lee Minji tertegun sejenak, mencari balas dendam padaku? Apakah pria Tionghoa yang tadi berada di rumah sakit HMPH? Kamu melebih-lebihkan kemampuanmu dan kamu masih ingin membalas dendam padaku? Aku punya puluhan pengawal di luar. Apa yang kamu takutkan? Jangan datang ke sini untuk menggangguku. Bunuh mereka semua jika mereka datang. Aku akan mengurusnya di kantor polisi. Sambil berkata begitu, Lee Minji membuka pintu kamar lagi. Namun, pada saat ini, 4 sosok tiba-tiba muncul di hadapannya. Mereka adalah Adinata, King Long, Ganendra dan Wibisana Erce. Sialan, bagaimana mereka bisa masuk? Lee Min-ki tampak tidak percaya. Keamanan di kediamannya sangat kuat. Jumlahnya puluhan, dan semuanya dilengkapi senjata. Tidak mungkin hanya beberapa orang yang bisa masuk. Namun, dia tidak tahu bahwa lusinan pengawalnya dengan cepat dieliminasi oleh lebih dari selusin anak buah King Long. Ada perbedaan mendasar antara pengawal dan prajurit yang pernah berada di medan perang. Begitu Lee Minji melihat ada yang tidak beres, dia langsung mengambil pistol dari bawahannya, lalu mengarahkannya ke Adinata dan ingin menembak. Kultivasi. King Long segera melemparkan anak panah bunga plum, dan anak panah itu mengenai pergelangan tangan Lee Min-ki yang memegang senjata seperti kilat. Pistol itu langsung jatuh dari tangannya dan jatuh ke tanah. Anak panah itu menembus langsung ke pergelangan tangan Lee Min-ki, menyebabkan darah langsung mengalir. Lee Minji memegang tangan kanannya yang terluka dengan tangan lainnya. Ini adalah pertama kalinya dia melihat guru yang begitu menakutkan. Presiden, apa kabar? Asi, aku akan bertarung denganmu. Anak buah Lee Min-ki ingin mengambil senjatanya. Pada saat ini, Ganendra bergegas dan meninju wajahnya dengan keras. Ledakan. Dengan 2 pukulan, Ganendra membuat lawannya pingsan. Saat ini, Wibisana Erce sedang berjalan di depan, mendekati Lee Min-ki selangkah demi selangkah. Lee Min-ki sangat ketakutan sehingga dia terus mundur hingga mundur ke sudut. Wibisana Erce menyentuh wajahnya yang terluka, lalu berkata kepada Lee Minji, Presiden Lee, apakah Anda masih ingat siapa saya? Lee Minji menelan ludah dengan gugup. Baru saja dia memukuli Wibisana Erce tanpa bisa dikenali. Sekarang Wibisana Erce telah menemukan bantuan, dia tidak akan pernah bisa melarikan diri dan memukulinya. Lee Min-ki masih memberikan perhatian besar pada citranya sendiri, dan dia juga mengalah. Saudaraku, itu semua hanyalah kesalahpahaman. Bukankah ini hanya untuk seorang bintang wanita? Kita tidak perlu membuatnya terlalu serius. Saat Lee Minji berbicara, dia tiba-tiba menatap Adinata dan berkata, jika tebakanku benar, pria agung ini adalah Tuan Adinata yang kamu sebutkan sebelumnya, kan? Adinata tidak menyangka Lee Minji bisa menebak identitasnya, dan mengangguk, ya, saya Adinata. Presiden Lee, saya dengar Anda ingin mencuri wanita saya, dan kemudian Anda ingin menyalahkan saya. Bab 534. Lee Minji tersenyum datar dan berkata, Tuan Brahma, Anda salah paham. Kakak ini pasti salah dengar kata-kata saya. Saya tidak pernah berpikir untuk mencuri seorang wanita dari Anda. Penculikan Nona Wibisana Zenyu direncanakan oleh An Lichi dari kerajaan Hua, Mu. Aku tidak tahu apa-apa. Adinata tersenyum dan berkata, kamu tidak tahu? Kalau begitu izinkan aku bertanya, di mana Wibisana Zenyu sekarang? Lee Minji berkeringat dingin. Maktika ada di kamarnya sekarang, dan dia tidak mengenakan pakaian apapun. Selama Adinata membuka pintu, tidak peduli seberapa banyak Lee Minji berkata atau menjelaskan, itu tidak akan ada gunanya. Saudara Adinata, apakah ini kamu? Saudara Adinata, tolong, saya di sini. Maktika, yang berada di kamar tidur, tiba-tiba mengeluarkan suara. Setelah Ganendra mendengar ini, dia segera berkata, saya akan menyelamatkan Nona Wibisana dulu. Tanpa diduga, Maktika berteriak keras, tidak, kecuali saudara Adinata, tidak ada orang lain yang boleh masuk. Ganendra tertegun sejenak, bingung. Adinata berkata, selamatkan dia nanti, dia akan baik-baik saja. Ganendra mengangguk. Adinata memeriksa waktu, dia tidak ingin membuang terlalu banyak waktu untuk Lee Minji ini. Dia datang ke negara Han untuk menangkap Xuan Brahma dan menyelesaikan misi pelatihan terakhir keluarganya. Kini, tidak ada yang lebih penting daripada mengetahui rahasia keluarga. Adinata berkata kepada Wibisana Siang, Xiao Wibisana, jika kamu punya dendam, balas dendam. Jika kamu punya dendam, balas dendam. Bagaimana kamu bisa memukulnya kembali sekarang? Wibisana Erce menjadi bersemangat. Oke. Wibisana Erce mengangkat tinjunya dan meninju wajah Lee Min-ki. Jangan berkelahi. Saya bisa memberi Anda uang. Saya Presiden Haneban. Jika Anda ingin uang tunai, emas batangan, atau transfer, saya bisa memberikannya kepada Anda. Tangan Lee Min-ki terluka dan dia bahkan tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Adinata tersenyum, Presiden Lee, saya memiliki semua 8 miliar di perbendaharaan Anda. Bagaimana Anda masih bisa memberi saya uang tunai? Lee Min-ki kaget saat mendengar ini. Baru saja, dia mengejar perampok bank itu sampai keluar kota,
Tetapi ketika dia kembali dia diberitahu bahwa tidak ada uang di dalam truk. Anak buah King Long sudah mentransfer uang itu ke mobil lain setelah merampoknya. Li Minji sangat marah. Aksi, dasar bajingan pemberani. Beraninya kamu merampok bangku. Ledakan, ledakan, ledakan. Wibisana Arce meninju Li Minji 3 kali berturut-turut, sungguh keterlaluan. Beraninya kamu berbicara seperti itu kepada Tuan Muda Brahma, kamu mencari kematian. Li Minki juga marah, mengetahui bahwa memohon belas kasihan tidak ada gunanya, dan bahkan ingin melawan. Namun, begitu dia bergerak, dia ditendang oleh semangka. Hanya dalam 2 menit, Li Minki dipukuli hingga tak bisa dikenali, bahkan lebih buruk dari Wibisana Arce. Li Minki menjadi gila, dan dia meraung. Ah, kalian orang-orang Tiongkok yang tercela, beraninya kalian mempermalukan saya seperti ini. Kalian para wanita dari Tiongkok seharusnya merasa beruntung karena saya telah memberkati kalian. Kalian bajingan, Adinata, dasar bodoh. Untuk seorang wanita, untuk bawahan yang tercela, kamu benar-benar memprovokasiku. Gunakan otakmu dan pikirkanlah. Aku berani membunuh orang di rumah sakit tanpa kendali, yang membuktikan bahwa identitasku lebih dari sekadar presiden bank. Tidakkah kamu melihat ini? Adinata mencibir. Aku bisa melihatnya, tapi terus kenapa? Kamu mengalahkan anak buahku, tidak peduli seberapa kuat dukunganmu. Aku akan membayar dengan darahmu. Li Minji tertawa terbahak-bahak. Sombong, bodoh. Ingat, ini negeri dingin. Jika kamu menyinggung perasaanku, apakah kamu pikir kamu bisa kembali? Dia ku beritahu, aku orangnya Park Eun-ah. Li Minji sepertinya mengucapkan nama yang sangat kuat, tapi sayangnya, hal itu tidak membuat Adinata dan mereka berempat takut. Adinata bertanya, siapakah Park Eun-nya? Ganendra dan King Long sama-sama berkata, saya belum pernah mendengarnya. Aksi, Li Minki sangat marah. Jika kamu tidak tahu nama Park Eun-ah, maka kamu harus tahu siapa Cui Ronghao. Park Eun-ah adalah istri Cui Ronghao. Ganendra tertawa dan berkata, saya kenal Li Ronghao, saya masih penggemarnya, haha. Wibisana Arce juga menggema, sama saja, saya paling suka lagunya, Jangan Menyerah. Kakak gua, lagunya apa yang kamu suka? Ganendra, saya suka mendengarkan Lao Jie. Wibisana Arce, oh, saya juga suka lagu ini. Setelah Ganendra dan Wibisana Arce melampiaskan perasaannya, mereka justru membicarakan musik di depan Li Minki yang terluka. Hal ini membuat Li Minki sangat marah. Aksi, Li Minji sangat marah. Ketidaktahuan, bodoh, kamu berdiri di tanah negarahan, dan kamu bahkan tidak tahu siapa Cui Ronghao, dan kamu masih bangga karenanya. Kamu benar-benar putus asa. Saat ini, King Long mengeluarkan ponselnya dan mencari 2 nama yang baru saja disebutkan Li Minji. Benar saja, Cui Ronghao adalah orang yang terkenal. Setelah mencari, informasinya langsung muncul. Tuan, King Long menunjukkan ponselnya kepada Adinata. Adinata melihat dan menemukan bahwa pria paruh baya ini sebenarnya adalah seorang kandidat. Pantas saja Li Minki begitu bersemangat. Adinata melihat layar ponsel dan menemukan foto Cui Ronghao dan Park Eun-ah di bagian bawah. Melihat foto grup ini, Adinata langsung kaget. Ia mengklik untuk memperbesar foto dengan kedua tangannya. Ia ingin melihat penampilan wanita Park Eun-nya lebih jelas. Setelah memperbesar fotonya, dia melihat seorang wanita yang sangat anggun, murni, anggun dan cantik. Nyonya, Adinata berkata tanpa sadar. Ternyata Park Eun-ah ini adalah wanita yang dilindungi Adinata saat berada di medan perang di Suriah. King Long, Ganendra dan yang lainnya kebetulan melihat, Nyonya, ketika mereka mengendarai Zephyr 3 ke negeri Han terakhir kali, dan mereka segera berlari dan melihat ke layar ponsel. Benar saja, wanita di foto itu sama persis dengan wanita yang kulihat di pinggiran kota hari itu. Ganendra dan Xiao Wibisana saling berpandangan, tak satu pun dari mereka menyangka bahwa Li Minji ini sebenarnya adalah bawahan, kekasih lama, Adinata. Saat ini, mendengar Adinata memanggil Park Eun-ah, Nyonya, Li Minki tiba-tiba tertawa. Haha, siapa namamu tadi, Nyonya? Menarik sekali, hanya bawahan kita yang memanggilnya seperti itu. Adinata, ternyata kamu juga bekerja untuk istriku. Sebenarnya apa yang dikatakan Li Minki tidak sepenuhnya salah. Karena selama di medan perang Suriah, Adinata sebagai pengawal Park Eun-ah memang menjadi bawahannya, tidak berbeda dengan Li Minki. Wibisana Arce berteriak, persetan, paman, istrimu adalah kekasih lama Tuan Muda Brahma kami. Apakah menurutmu Tuan Muda Brahma kami akan menjadi anjing wanita sepertimu? Li Minji tertawa terbahak-bahak. Berhentilah membual, kekuatan Nyonya jauh melampaui siapapun di kerajaan Han. Bahkan suaminya Cui Ronghao tidak akan berada di tempatnya sekarang tanpa bantuan Nyonya. Terus terang, Cui Ronghao hanyalah boneka Nyonya. Kamu bocah nakal berusia 20-an, dan kamu masih berani memanggilku kekasih lamamu? Sialan kamu bilang kamu adalah pacar Wibisana Senyu. Aku yakin bintang kecil seperti itu hanya perlu tampan dan kaya untuk memenangkan hatinya. Tetapi sangat mustahil bagi Anda untuk memiliki hubungan pria wanita dengan Nyonya. Karena Anda, saya, dan pria manapun di dunia ini tidak layak untuk Nyonya. Bab 535. Pengaruh Nyonya pada Adinata.
Ketika Nyonya Park Euna disebutkan, Lee Min Ki sangat bersemangat. Dia memujinya sebagai wanita yang lebih mulia dari peri, tetapi Adinata sendiri hanyalah manusia biasa dan semut di depan istrinya. Wibisana Erce tidak bisa melihatnya dan meninjunya lagi. Sial, kurasa kamu belum pernah dipukuli sebelumnya, kan? Beraninya kamu mengatakan bahwa Tuan Muda Brahma kita tidak layak menjadi istrimu. Jelas wanita tua itu tidak layak bagi Tuan Muda Brahma kita. Wanita tua itu hampir berusia 40 tahun, dan dia telah menikah dan melahirkan anak. Tuan Muda Brahma kita belum genap 30 tahun. Bahkan dari segi penampilan saja, istrimu, ketika dia berumur 20 tahun, pasti tidak akan sebaik istri Tuan Brahma kita saat ini. Kamu pelacur yang meremehkan orang lain. Wanitamu itu terlihat serius, tapi dia berhubungan SKS dengan begitu banyak pria di belakang punggungnya. Lee Minji mengertakkan gigi dan memandang Wibisana Erce, jelas tidak puas dengan apa yang dia katakan. Lee Minji tidak ingin berbicara dengan seekor sapi, dan tahu bahwa tidak ada gunanya berbicara dengan bawahan seperti Wibisana Erce, jadi dia langsung bertanya pada Adinata. Adinata, kamu bilang kamu dan Nyonya adalah kekasih lama, beranikah kamu bersumpah? Aku yakin kamu pasti berbohong, karena aku 100% yakin Nyonya membencimu, Nyonya meremehkanmu. Kata-kata terakhir Lee Minji sangat melukai hati Adinata, karena apa yang dia katakan itu benar. Saat itu, di medan perang Suriah, Adinata secara pribadi melindungi istrinya. Untuk melindunginya, Adinata bahkan menembaknya. Selama pertempuran melarikan diri yang berbahaya itu, Adinata dan istrinya bersembunyi di dasar Ngarai Hota, tempat yang romantis dan tenang, dan tinggal di sana selama lebih dari 10 jam. Selama lebih dari 10 jam, Adinata dan istrinya berdekatan, mata mereka saling berhadapan, begitu dekat hingga mereka bisa mendengar napas satu sama lain. Selama 10 jam itulah Adinata jatuh cinta dengan wanita dewasa dan menawan ini. Wanita itu berinisiatif untuk mencium Adinata, tetapi menolak untuk melanjutkan dengan Adinata. Dia berkata kepada Adinata, kamu tidak memenuhi syarat untuk menjadi laki-laki saya sekarang. Lee Minji benar, Nyonya, dia memang membenci Adinata. Ketika memikirkan hal ini, Adinata merasa sangat tidak bahagia, setelah ditolak oleh wanita yang disukainya, meski sudah bertahun-tahun, dia masih tidak bisa berdamai dengan dirinya sendiri ketika memikirkannya. Faktanya, Nyonya memiliki pengaruh yang besar terhadap Adinata, pengaruh wanita ini bahkan mempengaruhi kekasih Adinata selanjutnya, termasuk Anastasia, Jelita dan Cynthia Yandra. Yang pertama adalah Anastasia. Setelah istrinya meninggalkan medan perang, kurang dari setengah bulan kemudian, ketika Adinata memikirkan istrinya dari waktu ke waktu, bajingan Xuan Brahma itu melemparkan Anastasia ke sebuah ruangan kecil yang gelap. Di ruangan kecil yang gelap, Adinata tidak bisa melihat penampilan Anastasia. Dia tidak tahu bahwa Anastasia sangat cantik. Semua orang bisa membayangkan, saat itu, dalam proses menciptakan sisi kecil yang lucu. Adinata sebenarnya membayangkan Anastasia terlihat seperti istrinya. Dia sudah jatuh cinta pada Nyonya saat itu, tapi dia tidak mendapatkannya. Tuhan mengatur seorang wanita untuknya tepat pada saat ini, dan Adinata membiarkannya, mengingat kecantikan istrinya. Adinata tidak pernah memberitahu Anastasia tentang masalah ini, dan dia tidak akan pernah memberitahunya dalam hidup ini. Adapun Jelita, Adinata jatuh cinta pada Jelita dan bersedia membayar mahal untuknya, yang sebenarnya mendapat pengaruh dari istrinya. Pada saat itu, setelah setahun pengalaman di medan perang, Adinata pergi ke Aarhus Halls untuk menikah dengan istrinya. Faktanya, meskipun Jelita cantik, wanita seperti apa yang belum pernah melihat wanita kaya generasi kedua setingkat Adinata, penampilan Jelita saja tidak cukup untuk membuat Adinata menyukainya. Tapi sikap Jelita terhadap Adinata, sikap merendahkan dan agak menghina dia, sangat mirip dengan Nyonya. Adinata tidak memiliki kesempatan untuk membuktikan dirinya kepada istrinya, tetapi dia memiliki kesempatan untuk membuktikan dirinya kepada Jelita. Oleh karena itu, dia perlahan-lahan jatuh cinta pada Jelita. Adapun Cynthia Yandra, dia dan istrinya sangat mirip dalam penampilan, usia, dan kepribadian. Cynthia Yandra hanyalah replika Nyonya. Tetapi jika kita bandingkan dalam hal kemampuan, ambisi, pesona, dan penampilan, secara objektif, Nyonya benar-benar berada pada level yang lebih tinggi daripada Cynthia Yandra. Alasan mengapa Adinata setuju untuk bersama Cynthia Yandra tidak dapat dikatakan tanpa pengaruh istrinya. Bahkan Adinata sendiri tidak menyangka bahwa 4 tahun lalu, seorang wanita yang tidak bisa dia cintai akan memberikan pengaruh yang begitu besar pada dunia emosionalnya. Nyonya Park Eunah memang wanita yang sangat langka dan menawan yang pernah ditemui Adinata. Kali ini, Wibisana Erce menjadi marah lagi. Kamu masih berani mempertanyakan Tuan Muda Brahma? Aku memukulmu dengan keras hari ini hingga ibumu bahkan tidak mengenalimu. Saat dia mengatakan ini, Wibisana Erce hendak memukulnya lagi.
Saat ini, Adinata menghentikannya, Xiao Wibisana, lupakan saja. Adinata memandang Lee Minji dan berkata, karena kamu adalah istriku. Adinata berhenti, mengatur ulang alamatnya, dan berkata, karena kamu adalah bawahan Park Enya, aku akan mengampuni hidupmu hari ini, dan hukumanmu akan berakhir di sini. Mulai sekarang, kamu tidak boleh memprovokasi Wibisana Zenyu lagi, dan kamu tidak boleh berurusan dengan An Lizzie. Adinata akhirnya ingin mengakhiri perseteruannya dengan Lee Min-ki dan memberikan wajah istrinya. Namun, setelah mendengar ini, Lee Min-ji merasa Adinata penakut. Lee Min-ji berdiri dari tanah dan berkata sambil tersenyum, hahaha, Adinata, apakah kamu takut? Apakah kamu masih kurang ajar untuk menyelamatkanku? Aku tidak punya niat untuk menyelamatkanmu. Kamu merampok perbendaharaanku, merusak barang-barang indahku, dan kamu begitu berani sehingga kamu mengatakan bahwa kamu adalah kekasih lama Nyonya. Aku ingin memberitahu Nyonya, aku ingin Nyonya sendiri yang membunuhmu. Mata Lee Min-ji tajam, dan dia jelas ingin membunuh Adinata. Adinata berbaik hati membiarkan Lee Min-ji bertahan, karena Lee Min-ji ingin membunuhnya. Adinata tidak perlu berbelas kasihan. Adinata mengambil pistol dari King Long, berjalan menuju Lee Min-ji, dan bertanya, kamu ingin membunuhku? Apakah kamu ingin istriku membunuhku dengan tangannya sendiri? Lee Min-ji menatap Adinata dengan tajam, ya, aku akan memotongmu menjadi beberapa bagian. Semangka, persetan denganmu. Ganendra mengutuk dan hendak melangkah maju untuk memukul seseorang. Tapi Adinata mengulurkan tangannya dan menghentikannya. Adinata tidak senang atau marah, dan berkata kepada Lee Min-ji, oke, kamu bisa menelepon istriku sekarang dan memberitahunya bahwa aku ingin tidur dengannya. Lee Min-ji menatap Adinata dengan tajam, beraninya kamu memprovokasi Nyonya. Oke, saya akan menelepon Nyonya sekarang. Biar saya beritahu, jika Anda berani mengolok-olok Nyonya, Anda tidak akan pernah selamat besok pagi. Setelah itu, Lee Min-ji mengangkat telepon, memutar nomornya, dan menyalakan speaker ponsel. Yo bos yo halo. Suara seorang wanita yang sangat lembut terdengar di seberang telepon. Mendengar suara ini, hati Adinata terasa hangat. Ini suara Nyonya. Ini adalah suara yang mengatakan Adinata tidak memenuhi syarat untuk menjadi laki-lakinya. Lee Min-ji berkata, Nyonya, ada pria Tionghoa sembrono yang ingin tidur dengan Anda. Dia. Ledakan. Pada saat ini, sebelum Lee Min-ji selesai berbicara, Adinata menembak Lee Min-ji. Lee Min-ki terjatuh mendengar suara itu. Di ujung telepon yang lain, wanita itu berteriak kaget, siapa? Siapa yang menembak? Lee Min-ki, bicaralah, siapa yang mau tidur denganku? Siapa orang di sana itu? Adinata mengerti bahasa Korea. Dia mengambil ponsel Samsung yang jatuh ke tanah, berhenti selama 10 detik, lalu menyebut namanya dalam bahasa Korea. Ya, kamu, Jechen.